Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasanya ya, kita akan melakukan Pick Card Trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Alangkah baiknya, kita ambil saja sisi positifnya, dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke Pick Card Trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke teman-teman semuanya, untuk di tema video kali ini, wah ini ada yang spesial nih gitu. Berartikah kamu dalam hidupnya? Nah, jadi tema di video kali ini adalah berartikah kamu dalam hidupnya? Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran tetap terus ikuti Pick Card Reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick Card Reading kali ini. Oke teman-teman, seperti biasanya untuk kartu pembukaan atau kartu card opening, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya ya. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman semuanya sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini ya. Ingat ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, sekali lagi ya teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke. Langsung saja kita shuffle kartunya. Sebentar saya tarik dulu energinya. Oke, kita coba kita shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang memang energinya sesuai sama kalian. Oke, di sini ada kartu Five of Pentacle. Five of Pentacle. Oke, Violet. Oke. Sini ada kartu The Tower. Akhir-akhir ini The Tower sering muncul ya. Berarti tandanya ada sesuatu yang baik yang bakalan ya secara general gitu ya. Bakalan terjadi sama kalian semuanya gitu. Oke, satu kartu sudah terbuka. Oke, sebentar akan Clarissa tata terlebih dahulu.
Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Jadi gunakan intuisi kalian ya. Dan apabila kayak kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading ya. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Jadi memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa, sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan file. Dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Di sini ada kartu Five of Pentacles. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendampingnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi. Oke, di sini Oke, satu kartu terbuka. Ada kartu Ten of Cup. Kemudian ada kartu Six of Swords. Ada kartu Temperance. Kemudian ada kartu Six of Pentacles. Kemudian ada kartu Nine of Swords. Oke, di sini ada kartu Seven of Pentacles, ada kartu Death. Ada 2 kartu yang berpengaruh besar untuk sementara ini. Terus juga ada kartu The World.
Oke, di sini ada kartu The Chariot. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi pada video kali ini, yaitu berartikah kamu dalam hidupnya. Memang pada mungkin ya kamu merasakan bahwa kemarin tuh kamu pernah merasakan tidak diperhatikan sama dia, tidak dipedulikan sama dia, bahkan yang kayak waktu saja gitu ya, waktu luang untuk kamu saja gitu, sepertinya tidak kamu dapatkan dari pasangan kamu saat ini. Bahkan di sini kamu cenderung kesepian, kamu merasa merana. Bahkan di sini yang saya lihat ya, kayaknya kamu udah mulai mengalami kekosongan hati. Yang intinya tuh kayak energi cinta ya, energi cinta kamu untuk dia itu kayak jadi memudar, berkurang, karena ya mungkin kamu merasa bahwa kamu itu sudah tidak diprioritaskan lagi sama dia. Dan di sini yang saya lihat ya, hati kamu untuk saat ini tuh bener-bener merasakan sebuah kehancuran yang kayak membuat kamu itu bener-bener ngerasain sebuah hal yang kayak ngerasa depresi gitu. Bahkan kamu untuk bangkit pun sepertinya sudah tidak memiliki energi ya untuk membangkitkan semangat diri kamu gitu ya. Karena ya mungkin ini tuh kamu terbebani atas sikap dia yang saat ini tuh dia lakukan terhadap kamu. Terus juga di sini yang saya lihat ya, bahwa sepertinya yang saya lihat tuh kayak orang ini tuh lebih cenderung memprioritaskan tentang intinya tuh pekerjaan dia dengan dunia dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana rasa sakit yang saat ini tuh sedang kamu alami. Bahkan Clarissa juga dapat melihat ya bahwa mungkin kamu itu kayak menganggap ya bahwa ya ternyata gitu ya, kamu menganggap bahwa nih orang itu ternyata itu sama seperti yang lainnya. Cinta di awal begitu besar, tapi cinta di akhir gitu begitu penyesalan gitu loh. Jadi saat ini yang kamu rasakan tuh kayak terjadi sebuah penyesalan karena ya ternyata orang yang selama ini kamu harapkan untuk ini tuh kamu berharap lebih sama dia, sebisa mungkin nih orang itu bisa menjemput kamu sampai ke jenjang kebahagiaan, ternyata harus intinya tuh kamu dihadapkan sama situasi yang seperti ini. Orangnya tuh tidak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu loh. Tapi orang ini tuh kayak berusaha seolah-olah itu apa ya, dia itu kayak kamu itu berusaha bisa ngertiin dia tapi dianya nggak bisa ngertiin kamu, dan itu yang membuat kayaknya kamu diperlakukan merasa tidak adil deh sama dia gitu. Karena ya sebenarnya kamu di sini sudah berusaha memprioritaskan ya, maksudnya tuh kayak memprioritaskan dia di dalam hidup kamu, tapi giliran kayak kamu minta diprioritaskan sama dia gitu, hal tersebut itu justru malah nggak kamu dapatkan gitu. Dan disinilah gitu ya titik kesepian kamu, dimana untuk saat ini tuh sebenarnya kamu lagi butuh seseorang tuh yang bisa mendengarkan keluh kesah kamu, butuh seseorang yang benar-benar bisa lah, maksudnya tuh respect terhadap diri kamu. Ternyata hal tersebut justru nggak kamu dapatkan, dan itu yang membuat kamu benar-benar ngerasa kecewa, hati kamu merasa hancur karena ya bagaimanapun juga gitu. Akhirnya tuh yang kayak apa yang kamu takutkan itu benar-benar terjadi gitu loh. Intinya tuh kayak seolah kamu saat itu sudah tidak berarti lagi di dalam hidupnya. Justru orang ini tuh malah terlalu sibuk dengan urusan dia sendiri gitu. Ya kamu paham sebenarnya bahwa kerja itu penting gitu, tapi kamu juga harus paham saat ini kamu itu nggak sendiri. Ada aku di sini yang sebenarnya itu juga butuh gitu ya. Waktu kamu untuk aku juga butuh lah gitu. Sosok seseorang kekasih yang memang hadir di kala aku ini benar-benar butuh kamu, bukan yang kayak malah selalu aja gitu alasan pekerjaan yang kamu jadikan sebagai umpan. Dan itu yang kayak membuat kamu ya itu alasan klasik gitu loh, yang artinya saya pasti tahu gitu loh, nantinya gitu kalau misalnya kamu menegasi dia, dalam artian tuh tanya sama dia, pasti gitu ya alasan dia tentang pekerjaan lagi gitu. Itu yang membuat kamu itu sebenarnya merasa kesal gitu loh, karena ya bisa dibilang tuh nggak logis gitu loh. Terkadang apapun gitu ya selalu disambungkan sama masalah pekerjaan, padahal gitu ya kayaknya kamu itu tahu betul bahwa sepertinya kamu merasakan sebuah vibrasi atau getaran energi kebohongan dari diri dia. Karena saya paham di sini kamu orangnya itu cukup peka sih gitu. Dan ini itu nggak semua orang bisa memiliki sifat seperti kamu ini gitu. Rasa peka kamu itu terkadang sinkron gitu loh, atas apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi seperti itu. Bisa dibilang intuisi kamu itu kuat gitu loh.
Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa saat ini tuh kayak kamu itu benar-benar membutuhkan waktu untuk sendiri terlebih dahulu deh gitu. Dalam artian aku nggak ingin terlalu maksudnya tuh menjadikan hubungan ini tuh sebagai beban di dalam diri kamu gitu. Karena jika dilihat gitu ya, banyak juga sebenarnya tuh masalah atau problem yang saat ini tuh sedang kamu hadapi gitu. Nggak mungkin juga dong dalam artian tuh kamu memikirkan tentang masalah cinta cinta terus yang artinya tuh ujungnya kamu nggak tahu gitu loh, finishnya juga nggak tahu gitu, karena sepertinya orang ini tuh nggak ada niatan deh untuk berubah gitu loh. Dan di sini yang saya lihat memang gitu, walaupun sepertinya kamu di awal ya terpancing sama umpan dia yang artinya orang ini tuh menjanjikan sebuah perjalanan cinta yang begitu indah gitu. Tapi di sini kita dapat melihat ya bahwa nyatanya aja gitu loh. Untuk saat ini tuh semuanya gitu ya, itu hanya berjalan sebagai impian atau fantasi semata gitu. Jangankan kebahagiaan gitu. Orang ini saat ini sedang kamu butuhkan aja dia tidak ada kok di dalam, maksudnya tuh di hadapan kamu gitu. Jangankan di hadapan gitu, balas telepon kamu aja, WA kamu aja, sepertinya itu enggan. Dan sepertinya tuh kayak kamu bener-bener kayak nggak ada artinya gitu loh di dalam hidup dia gitu. Padahal jika dipikir gitu, ya siapa sih yang nggak ingin gitu, maksudnya tuh hidup berselaras dengan pasangannya, menggapai apa yang diinginkan, menggapai suatu kebahagiaan, hubungan yang romantis, yang intinya tuh enak lah jika orang lain tuh melihatnya. Tapi nyatanya apa gitu, untuk saat ini tuh hanya sebuah angan dan mimpi semata gitu, yang artinya itu harapan kamu sepertinya sudah sirna. Karena sebenarnya ya memang gitu, orang ini tuh kayaknya cinta dia tuh udah memulai memudar sama diri kamu gitu. Dan sebenarnya mungkin ada hal lain yang saat ini tuh sedang dia lakukan, dan kamu pun sepertinya juga curiga gitu. Tapi kamu orangnya sih masih bersabar, dalam artian tuh kamu menunggu suatu keajaiban tuh tiba-tiba itu yang kayak membukakan tentang diri dia yang sesungguhnya itu seperti apa gitu loh. Hmm, di sini ada kartu sick ya, dalam artian tuh sick of sword, yang artinya kamu sebenarnya pengen lari sih dari masalah yang saat ini tuh sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Cuman yang saya lihat kamu masih memegang teguh prinsip, dalam artian kamu itu tipe orang yang tanggung jawab terhadap ini terhadap hubungan. Dalam artian ya saat ini kan kamu terjadi sebuah konflik atau problem yang seperti ini, nggak mungkin juga gitu kamu ini tuh kayak ininya tuh kayak nggak ada attitude banget gitu loh. Dalam artian tuh ya kenalnya bagus gitu, berakhirnya pun juga bagus, dan itu yang kayak bener-bener masih kamu jadikan sebagai prinsip hidup kamu. Tetapi entah kenapa gitu, ketika kamu mencoba gitu ya mencari kepastian akan hal tersebut, maksudnya tuh meminta kejelasan gitu, sebenarnya aku ini di mata kamu itu seperti apa sih, sebenarnya aku ini masih berarti nggak di hadapan kamu gitu. Orang ini selalu menghindar, dan kalaupun gitu ya orang ini mungkin ngebales atau ngangkat telepon kamu, selalu pekerjaan aja yang selalu dibuat alasan. Itu yang membuat kamu itu kayak kamu udah hafal banget gitu, pasti alasannya ini dan jawabannya ini gitu loh. Dan itu yang membuat kamu benar-benar ngerasa geram, merasa kesal. Terus juga untuk saat ini sih sebenarnya kamu harus menstabilkan ya tentang emosi kamu, tentang kondisi psikis kamu, karena hal itulah yang terpenting daripada mikirin dia. Yang intinya tuh ya kalau misalnya dipikirin tuh tahu diri gitu. Lah misalnya kalau misalnya dia yang dipikirin nggak tahu diri seperti ini, ya kamu harus bisa apa gitu. Dalam artian untuk saat ini lebih baik stabilkan aja diri kamu, tetap gitu ya, tenangkan. Sembari itu juga lepaskan semua penat kamu, segala keluh kesah kamu, coba deh gitu lepaskan. Coba carilah gitu ya aktivitas yang menurut kamu itu bisa melupakan akan masnya tuh emosi kamu sama dia gitu. Jadi sebisa mungkin sibukkan aja diri kamu terhadap Mas itu, biar nggak terlalu jatuhnya tuh mikirin dia lagi, masalah ini lagi gitu. Karena jika dilihat gitu, pikiran kamu bener-bener stres untuk saat ini. Terus juga di sini yang saya lihat ya sebenarnya kalau di sini aku ngelihat diri kamu ya saat ini tuh kayak bener-bener ngerasa kasihan. Ya artinya apa sih gitu? Ya kasihannya tuh gini loh. Kamu terkadang juga suka ngiri ya apabila kayak ngelihat teman-teman kamu itu bisa berselaras sama pasangannya, bisa berromantis ria, dalam artian tuh kayak bisa saling tukar pikiran, saling menceritakan tentang keluh kesah yang saat ini sedang terjadi. Dan hal itu nggak kamu dapatkan, bahkan dikala kamu berada di titik bawah seperti ini gitu, dia tidak pernah hadir di dalam kehidupan kamu, setidaknya memberikan support lah, dukungan gitu ya, memberikan suatu kejelasan. Hal itu nggak kamu dapatkan, sehingga kamu kayak merasa bahwa hidup masih itu menjalin hubungan sama
sama dia itu kayaknya nggak adil. Dalam artian ya kayaknya kamu ngerasa cuma kamu doang yang berjuang, sedangkan dia gitu terlalu santuy dengan alasan pekerjaan yang dijadikan sebagai umpan utama gitu loh. Hmm, dan yang saat ini nih yang terjadi gitu ya. Kamu merasa apa yang kamu takutkan selama ini tuh bakalan terjadi. Takut apa sih sebenarnya? Ya, kamu takut apabila terjadi sesuatu hal yang seperti ini gitu. Padahal yang kayak jauh-jauh hari gitu. Kamu sudah memikirkan gitu. Jangan sampai momen itu terulang lagi. Jangan sampai hal buruk lagi terjadi sama kehidupan asmaraku gitu. Tapi nyatanya hal yang kamu takutkan itu justru kayak malah terjadi. Dan itu yang membuat kamu itu jadi tidak bisa bernafas secara lega. Rasa ketakutan kamu itu jadi semakin besar. Yang artinya tuh ya sudah gitu. Aku tidak akan membuka hatiku lagi untuk orang yang baru gitu. Aku ingin fokus, ingin menghealing diriku terlebih dahulu sampai benar diriku ini kayak ngerasa siap untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya gitu loh. Karena ya jujur gitu, kamu bisa masih tuh bisa tegar, bisa berdiri sampai detik ini tuh sesuatu hal yang menurut aku itu patut diacungi jempol gitu. Karena mungkin apabila orang lain yang merasakan gitu, bisa jadi terjadi sesuatu hal yang aneh-aneh gitu. Misalnya depresi, misalnya melakukan hal-hal yang nekat gitu. Ya, nauzubillah ya, intinya hal itu tidak terjadi dalam diri kamu. Karena kamu setidaknya itu walaupun gini ya, kamu masih memiliki iman dan pedoman kuat di dalam diri kamu gitu. Sehingga ini ya kayak kamu itu masih takutlah akan dosa. Terus juga di sini ada kartu Seven of Pentacle yang artinya oke, untuk saat ini memang kayak kamu itu diperlakukan secara tidak adil terhadap pasangan kamu. Tapi percaya ya, kedepannya itu pasti akan ada sebuah buah karma yang nantinya itu bakalan dia dapatkan gitu. Mungkin setelah orang ini tuh bener-bener mendapatkan buah karma tersebut, baru dia merasa menyesal atas sikap dia, cara memperlakukan kamu gitu ya. Orang itu pasti bakalan sadar. Dan dikala itu pula sepertinya gitu ya, kayaknya orang ini tuh nantinya bakalan hadir lagi gitu loh. Maksudnya tuh kayak berusaha ingin memperbaiki dan menebus semua kesalahan. Tapi di satu sisi lain gitu, kamu kayaknya sudah, rasa cinta kamu udah mulai bener-bener merasa memudar. Dan kamu sepertinya itu tidak ingin lagi gitu, meski itu dipertemukan sama dia. Karena kayak kamu itu merasa ya sudah gitu, aku udah merasa di awal gitu ya, aku ini sepertinya sudah tidak ada artinya lagi di dalam hidup kamu. Dan dikala aku bener-bener ngerasa jatuh gitu, kamu waktu itu tidak pernah mempedulikan aku gitu. Jadi apakah mungkin gitu saya menerima kehadiran kamu kembali dikala hati aku bener-bener kayak merasakan sebuah kehancuran gitu. Jadi kayaknya kamu lebih memilih ya udah deh gitu, kita akhiri sekarang dan kamu jangan pernah ganggu lagi di dalam kehidupan aku gitu. Kamu jangan pernah mengganggu lagi gitu. Karena jujur gitu, aku masih belum siap gitu ya. Dalam artian tuh kayak menerima wajah kamu di hadapan aku secara langsung seperti ini. Jadi kayak nantinya kamu bakalan ngomong seperti itu. Terus juga di sini ada kartu The World gitu. The World tuh yang artinya mungkin penderitaan ini bukanlah akhir dari segalanya. Karena di balik itu semuanya pasti akan ada hikmah yang nantinya itu bakalan kamu petik. Hikmah apa gitu? Ya kamu kedepannya jadi orang itu jauh lebih bisa ini itu insecure terhadap sesuatu hal yang baru. Dalam artian mungkin apabila nantinya akan ada orang baru yang datang ingin berkenalan sama kamu jadi lebih hati-hati nih. Kamu nggak langsung gerusa-gerusu, buru-buru menerima kehadiran dia gitu tanpa berpikir panjang. Jadi kayak kamu intinya tuh kayak lebih was-was, waspada, lebih hati-hati gitu. Kamu nggak sembarangan lagi memberikan hati kamu untuk orang baru karena ya mungkin belajar dari pengalaman yang apa yang sudah-sudah gitu loh. Jadi intinya tuh kayak kamu lebih selektif lagi dalam memilih gitu. Karena sejujurnya kamu nggak ingin lagi terjatuh pada lubang yang sama gitu. Terus di sini ada kartu The Chariot. The Chariot sih yang artinya ya sudah gitu. Ini tuh kayak kamu bener-bener menganggap kisah cinta kamu yang kemarin tuh bener-bener merasakan sebuah kegagalan. Dan untuk next ke depannya sepertinya kamu bakalan fokus ke depan gitu ya. Fokus ke depan tuh dalam artian apa sih? Ya sudah gitu. Kamu kayaknya nggak terlalu berambisi lagi untuk maksudnya tuh mencari pendamping hidup. Tetapi yang bakalan kamu lakukan ke depannya mungkin akan kamu fokus sama hal yang saat ini tuh memang
harus diprioritaskan gitu loh, daripada mikirin cinta yang nantinya ujung-ujungnya bikin angan dan cita-cita kamu jadi terbengkalai gitu. So jadi kayak kamu itu lebih memilih aja fokus ke depan menjalani hal yang seharusnya kamu prioritaskan, atau mungkin yang kemarin tuh tertunda gara-gara kamu ngerasa sakit hati, ngerasa masih emosi, belum bisa berpikir secara jernih gitu. Kamu kayak kedepannya tuh bakalan memfokuskan gitu, memfokuskan terhadap maksudnya tuh mana sih yang harus aku prioritaskan terlebih dahulu daripada mikirin masalah cinta yang nanti ujung-ujungnya tuh bikin gini-gini aja gitu loh. Hmm, mana nih? Hmm, di sini ada kartu Three of Swords gitu ya. Three of Swords tuh yang artinya ya untuk saat ini yang benar-benar kamu rasakan ya, hati kamu itu benar-benar tertusuk secara dalam, yang artinya nggak intinya tuh kayak mustahil untuk menyembuhkan gitu ya rasa luka kamu, sakit hati kamu untuk saat ini gitu. Jadi yang intinya tuh kayak kamu saat ini tuh nggak ingin lah, intinya tuh hati dan pikiran kamu direcokin sama urusan cinta lagi, sama urusan yang menurut kamu itu bener-bener ya udah deh gitu, nggak penting juga gitu. Karena sebenarnya aku nggak ingin jatuh pada lubang yang sama gitu. Dan di sini tenang saja gitu. Kamu nikmati aja proses yang bakalan terjadi, karena ya mungkin gitu ya bukan dalam waktu dekat gitu, tidak tahu juga gitu, pasti nantinya itu akan ada seseorang yang nantinya itu datang sebagai malaikat penolong, yang artinya itu mampu menyembuhkan kamu dari masa lalu kesedihan kamu yang pernah kamu alami. Terus juga di sini ada kartu Ten of Pentacle gitu. Walaupun harapan kamu bersama dia itu sudah sirna gitu ya, tetapi saran dari saya sih masih ada kok hal yang lebih positif yang harus kamu prioritaskan, yang harus kamu jalani. Karena Clarissa dapat melihat ya bahwa sepertinya itu banyak hal yang harus tertunda gara-gara kamu memikirkan seseorang yang sebenarnya itu nggak patut atau nggak pantas untuk kamu pikirkan. Bisa jadi urusan karir kamu, bisa jadi urusan bisnis kamu, bisa jadi rencana-rencana lain gitu ya, yang memang flashback ke belakang sempat tertunda gara-gara kamu mungkin terlalu depresi, terlalu fokus mikirin dia, sedangkan orang yang kamu pikirkan itu tidak ada imbal baliknya terhadap diri kamu gitu loh. Terus di sini ada kartu Nine of Pentacle gitu. Nine of Pentacle di sini saya yakin sih gitu. Walaupun memang penyembuhan hati, penyembuhan luka yang saat ini sedang kamu alami itu tidak bisa berjalan secara cepat, secara fast gitu. Tapi saya yakin kok seiring berjalannya waktu kamu bisa bakal bangkit kembali, bisa bakalan intinya tuh mendapatkan energi baru lagi, mendapatkan warna baru lagi di dalam kehidupan cinta kamu, dan tentunya bersama orang yang bener-bener layak buat kamu perjuangin, bukan yang seperti dia gitu loh. Dan memang gitu, kayak saat ini memang posisi kamu itu sudah nggak ada harganya, ini tuh kayak sudah nggak ada artinya lah di mata dia gitu. Jadi ya sudah gitu, kamu nggak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Anggap saja ini semuanya itu sebagai pembelajaran diri untuk kedepannya itu biar kamu itu bisa lebih hati-hati dan waspada. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu The Fall gitu ya. The Fall tuh nggak harus kamu itu ini tuh menghiling waktu itu cepet-cepet sih, tetapi santai saja gitu, santai saja sambil kamu melakukan aktivitas yang menurut kamu bermanfaat, yang nantinya itu bakalan bisa lebih cepat gitu ya memulihkan tentang kondisi kamu saat ini, daripada yang kamu itu cepet-cepet gitu ya, cepet-cepet ingin masih itu menghilangkan gitu loh, masih itu rasa sakit hati yang sebenarnya itu masih terpendam sampai detik ini gitu. Nantinya tuh kayak semakin kamu buru-buru semakin cepet-cepet, yang nantinya itu bakalan kepikiran lagi, bikin keinget lagi gitu. Lebih baik ya sudah gitu, slow saja gitu, karena ya sebenarnya nggak kena denda juga dong gitu apabila kayak kamu
melewati proses yang cukup panjang untuk menyembuhkan hati kamu. Jadi nggak apa-apa gitu, santai saja, nikmati hidup ini gitu. Hidup cuma satu kali, dibuat aja happy gitu. Apa tujuan ini mas itu? Hidup itu dibuat indah gitu loh, karena ya kesempatan itu tidak datang yang kedua kalinya gitu loh. Terus di sini ada kartu Five of Cup gitu. Kartu Five of Cup di sini tuh yang artinya bener-bener it's okay. Memang sih gitu. Untuk kamu saat ini tuh kayak bener-bener pikiran kamu itu lagi pening-peningnya. Dalam artian tuh banyak pikiran yang saat ini tuh sedang melanda diri kamu gitu. Cuman saran dari saya sih ya tetap ya gitu, kamu juga harus tetap gitu dekatkan diri kamu terhadap sang pencipta, karena ya obat hati yang paling manjur itu adalah kayak ketika kita gitu ya mampu mengadu dan mengutarakan tentang keluh kisah kita itu terhadap sang pencipta, yang nantinya tuh entah kenapa gitu ya, yang nantinya tuh kayak suatu anugerah, sesuatu hal yang hebat itu pasti bakalan terjadi. Karena apa? Biasanya doa itu akan terkabulkan sama orang-orang yang menderita gitu loh. Jadi intinya tuh penting juga gitu. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu sangat penting. Jadi intinya tuh bisa mungkin ya jangan dianggap enteng gitu loh. Lebih baik itu tetap gitu. Kamu harus tetap berdoa, bercurhatlah sama Tuhan. Dengan seperti itu saya yakin nantinya tuh kamu akan dipertemukan dengan orang yang benar-benar layak untuk kamu perjuangkan. Karena di sini kamu orang yang baik gitu, dan tentunya Tuhan sudah memilihkan orang yang benar-benar pas untuk hidup kamu gitu loh. Jadi yang benar-benar layak nantinya itu seperti apa. Terus juga di sini is okay gitu. Di sini ada kartu Seven of Pentacle. Ya, walaupun saat ini kamu sepertinya tuh perjuangan kamu sudah merasa sia-sia ya. Apa yang kamu bangun dari awal ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi tenang gitu, di balik itu semuanya pasti akan ada seseorang yang memang menunggu kamu gitu. Cuman mungkin untuk saat ini kamu dan dia tuh belum dipertemukan gitu. Nikmati aja proses yang terjadi, entah cepat atau lambat gitu. Yang penting kamu ketemu sama dia, kamu harus wajib mensyukuri nantinya terhadap Tuhan gitu loh. Karena sudah dipertemukan dengan seseorang yang memang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi seperti itu. Terus juga orangnya sih yang saya lihat, ya orangnya sih nantinya tuh bener-bener tulus sayang sama kamu, bener-bener bisa bertanggung jawab sama kamu, dan bisa menerima kamu apa adanya. Itu yang terpenting. Jadi seperti itu. Oke, sekarang coba kita lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Yes, 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 yes. Kartu selanjutnya di sini ada kartu The Tower. Oke, kita coba lihat untuk kartu tarot versi pendampingnya. Oke, satu kartu sudah nongol nih. Violet. Di sini ada kartu Knight of Pentacle. Oke, kartu yang kedua ada kartu The Moon. Oke, di sini ada kartu The Magician. Oke, di sini ada kartu Ten of Cup. The Moon, The Magician. Di sini ada kartu Wheel of Fortune.
sini ada kartu Ten of Swords. Aduh, goncang-goncang. Ada kartu Ten of Wands. Ada kartu Five of Cup. Aduh, rasanya tuh kayak sumuk banget gitu. Bentar ya, nyalain AC dulu. Oke, dan di sini ada kartu Four of Wands. Oke, sebentar. Akan saya tarik dulu energi kalian secara kolektif dan coba akan Clarissa lihat secara keseluruhan. Di sini ada kartu The Tower yang artinya ya walaupun dari awal gitu ya sampai saat ini kayaknya kamu dan dia tuh masih sering berantem, masih sering ribut, masih sering intinya tuh sering cekcok, saling adu mulut ataupun mungkin bagaimana lah ya, intinya seperti itu. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya gitu, orang ini tuh sebenarnya masih kok tetap gitu ya menganggap bahwa kamu itu berarti di dalam hidupnya gitu. Walaupun ya terkadang masih sering juga sih gitu kamu ribut sama dia, berantem sama dia, bahkan bisa saja itu kayak bener-bener kayak terjadi sesuatu hal yang kayak akhirnya tuh yang kayak sama-sama nggak balas WA, sama-sama nggak respect, sama-sama nggak apa gitu. Tapi sebenarnya gitu, jika boleh jujur di balik itu semuanya sebenarnya antara kamu dan dia itu saling merindukan satu sama lain. Terkadang juga apabila kayak kamu fine-fine aja gitu ya, kamu terkadang rindu akan masa-masa keributan tersebut gitu ya. Bahkan di sini yang saya lihat ya, walaupun kayak kamu pernah sih gitu ngerasa nggak dipedulikan sama dia, nggak direspekin sama dia, terus juga intinya sebenarnya aku ini berarti nggak sih di mata kamu gitu. Kamu mencoba mencari-cari gitu ya akan hal itu, cuman kayaknya kamu nggak nemu juga, karena ya iyalah gitu, hal tersebut tuh nggak perlu dilihat tapi tetap gitu ya dirasakan. Yang artinya tuh apa ya, sebenarnya di balik itu semuanya, di balik keributan kamu, di balik terkadang cekcok kamu, kecuekan dia gitu, orang itu sebenarnya orang yang selalu merindukan kamu. Bahkan dia menganggap sampai detik ini ya, sampai detik ini pun kamu itu masih tetap berarti di dalam hidupnya. Bahkan di sini yang saya lihat ya, sebenarnya harapan dan keinginan dia terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani itu cukup besar loh. Dalam artian ya harapan dia itu ingin sih sebenarnya gitu ya, masa ingin sih antara kamu dan dia itu menjalani kehidupan cinta yang seperti ini aja gitu, pasti nggak ingin dong gitu. Makanya orang itu kayak berharap suatu saat gitu orang ini nggak memaksakan buat ini tuh kayak kita sama-sama berubah, tetapi setidaknya di dalam diri masing-masing kita harus menanamkan bahwa ya semakin lama gitu ya kita itu nggak boleh semakin ini, semakin kayak gini, semakin kayak anak-anak, harus ada inisiatif buat berubah satu sama lain gitu loh. Bahkan di sini Clarissa juga dapat melihat ya, orang ini tuh walaupun kayak kamu nggak bisa melihat dia secara langsung gitu, tapi sebenarnya itu kamu dapat merasakan kok gitu, bahwa sebenarnya ya di sela-sela doa dia, di sela-sela ibadah dia gitu, orang ini tuh selalu mendoakan kamu gitu. Walaupun memang terlihat ya terkadang itu kayak sisi dingin dia gitu, sisi kurang respect dia terhadap diri kamu, tapi sejujurnya di dalam hati dia yang paling dalam, apabila kita mau menggali lebih dalam lagi nih, lebih intens
lagi gitu. Sebenarnya orang ini cinta dia terhadap diri kamu itu cukup besar kok gitu. Ya mungkin memang terkadang itu kayak setiap hubungan itu memiliki porsi masalah masing-masing ya. Dimana mungkin porsi masalah kamu saat ini tuh kayak kamu mungkin sering berantem sama dia, sering adu mulut, sering cekcok. Itu sebenarnya yang menjadi masalah terbesar. Padahal jika ngelihat harapan kamu sih gitu, kamu menginginkan sosok seseorang itu yang nggak ribut aja sih, nggak mancing-mancing masalah, tetapi orang yang benar-benar bisa membuat kamu jadi bahagia gitu. Bahkan kamu terkadang itu suka menghayal gitu, andaikan nih orang itu datang tiba-tiba memberikan aku surprise yang seperti ini dan nggak bikin mancing-mancing emosi gitu, pasti saat ini posisi kamu benar-benar bisa senyum-senyum sendiri, bisa merasakan aura kebahagiaan gitu. Tapi sayang gitu, itu semuanya cuma fantasi dan mimpi. Itu yang membuat kamu jadi yang kayak gitu, aku ingin mimpi lagi gitu loh. Jadi intinya itu seperti itu. Terus juga di sini orang ini juga sebenarnya memiliki rasa ketakutan terbesar sih di dalam hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Rasa ketakutan terbesarnya itu apa sih sebenarnya? Takut kalau misalnya kamu bosen, takut apabila kamu ninggalin dia, dan dia takut apabila harus kehilangan kamu. Jadi kayak sebenarnya di balik keributan dia gitu, orang ini tuh nggak siap sih apabila kayak bener-bener kamu tinggalkan gitu. Mungkin kamu berpikir nggak mungkin deh gitu, dia aja mancing-mancing keributan, masa iya gitu dia mikir bakalan maksudnya tuh takut kehilangan aku. Ya itulah faktanya gitu. Karena sebenarnya kita nggak bisa ngelihat ya dalam hati orang itu seperti apa. Mungkin kita hanya bisa ngelihat dari permukaan, tapi sebenarnya di dalamnya kekuatan cinta dia yang seperti apa terhadap diri kamu gitu, kita kan nggak tahu gitu. Jadi intinya nih orang itu yang saya lihat ya, sepertinya orang ini tuh benar-benar kayak ngerasa takut kehilangan kamu. Begitu di sini saya melihat energinya gitu. Jadi kayak sebenarnya harapan dia itu ya ingin sih gitu, ya intinya tuh kayak kita bisa bertahan sampai detik ini aja adalah sesuatu hal yang benar-benar spesial gitu. Jadi kayak sebisa mungkin sih gitu kamu bisa harapan dia ya, kayak ngejaga kepercayaan dia gitu, walaupun ya terkadang kita itu masih sering ribut gitu loh. Terus juga di sini yang paling parah adalah kalian berdua itu terkadang gak mau saling ngalah satu sama lain, saling lempar kesalahan. Itu di sini tuh yang bener-bener kayak terjadi. Cuman ya bagaimanapun juga gitu ya, setiap orang itu kayak memiliki cara porsi masing-masing sih di dalam hubungannya gitu. Dan saya percaya kok gitu kalian pasti bakalan merasakan kerinduan tentang ribut sama dia kok gitu. Apabila kayak mungkin kalian tuh lama banget gitu nggak pernah berantem, pasti kalian bakalan tanya gitu, kok tumben ya kita nggak berantem gitu. Pasti berpikiran seperti itu. Tapi ya tenang gitu ya, saya percaya kok seiring berjalannya waktu keajaiban tersebut bakalan hadir di dalam kehidupan cinta kamu. Karena yang namanya orang, setiap orang itu memiliki kesempatan untuk berubah, walaupun tidak untuk saat ini gitu. Tapi setidaknya gitu ya, ya pasti Tuhan itu akan memberikan momen dimana ya pasangan kamu itu bisa benar-benar berubah gitu loh. Terus di sini aku melihat sih ada kartu Ten of Cup gitu. Ten of Cup tuh sebenarnya kamu juga terkadang tuh mikir gitu, bisa nggak sih aku ke depannya kayak apabila mungkin menikah sama dia, membangun mahligai hubungan rumah tangga bersama dia gitu. Kita bisa damai-damai, tentrem-tentrem, bisa ayem kayak ngelihat di film-film gitu. Sebenarnya bisa nggak sih gitu? Kamu kayak ada ngerasa gitu ya, ada merasakan sesuatu hal yang kayak merasa nggak percaya diri gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya gitu, nggak ada hal yang nggak mungkin, asalkan antara kamu dan dia itu bisa saling memperbaiki satu sama lain. Jadi ya bagaimana gitu, biar semuanya itu tidak terjadi mimpi gitu. Ayolah gitu, kalian berdua harus bisa berubah mulai dari sekarang. Jangan menunda-nunda gitu, karena kesempatan itu tidak datang kedua kalinya. Dan apabila kalian mau berubah, tentunya gitu, keberuntungan itu pasti bakalan ngikutin kalian dengan sendirinya kok gitu. Jadi ya kita anggap saja gitu, misalnya kamu cekcok-cekcok kemarin berantem sama dia, itu sebuah ketidakdewasaan yang harus kamu buang jauh-jauh antara kamu dan dia. Jadi kamu harus bisa tuh ngomong terbuka sama pasangan kamu tentang sebenarnya apa keinginan kamu, apa harapan kamu terhadap hubungan yang saat ini sedang kamu jalani. Karena apabila kamu tidak bisa berpikir terbuka seperti itu sama pasangan kamu, ya mungkin dia kurang peka, dia bakal ngerasa bahwa hubungan itu fan-fan aja. Padahal di balik
itu semuanya sebenarnya ada rasa tertekan yang saat ini tuh sedang kamu hadapi. Sebenarnya itu ada banyak hal yang sebenarnya tuh ingin kamu utarakan sama dia, tapi karena mungkin kamu kurang percaya diri, kamu mungkin kamu takut sebelum ngomong gitu. Jadi akhirnya hal tersebut tertunda. Saran dari saya, apabila kamu bisa terbebas dari rasa tertekan kamu saat ini, kamu coba deh harus bisa terbuka sama pasangan kamu, biar dia tuh lebih peka, biar dia tuh lebih ngerti atas apa yang saat ini sedang kamu alami gitu. Dan tentunya gitu, hal ini tuh akan menimbulkan sebuah perjuangan baru terhadap hubungan kalian berdua gitu. Karena ya mungkin memang kayak pernah sih, nggak cuma kamu aja yang mikir seperti itu, tapi dia juga gitu. Dia juga mungkin pasti juga bakal berpikir bahwa ih kok aku doang sih yang berjuang gitu. Kamu juga bakalan berpikir seperti itu. Ih kok cuma aku aja yang berjuang aja gitu, sedangkan dia terlihat santai-santainya aja gitu. Jadi sebisa mungkin sih gitu, kamu harus berdua itu harus bisa saling terbuka gitu, untuk menciptakan saling tahu satu sama lain gitu, tentang apa unek-unek kamu itu seperti apa, unek-unek dia itu seperti apa. Baru misalnya udah saling tahu unek-uneknya satu sama lain gitu, kalian berdua bisa lah untuk ada effort untuk saling memperbaiki, untuk menjemput sesuatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Daripada nanti kamu simpen, kamu pendam gitu, nanti kamu sendiri yang merasa kritis, kamu sendiri yang merasa galau, kamu sendiri yang ujungnya yang merasa sedih. Dan apabila kamu sudah sedih jatuhnya gitu, pasti semuanya kena semprot, pasti semuanya itu bakalan kena emosi gitu. Jangankan di orang lain gitu, dia saja apabila komunikasi sama kamu ketika kamu sedang kondisi kamu benar-benar sedang gak stabil gitu, wah bisa jadi berabe nih gitu loh. Jadi rasa keterbukaan itu harus benar-benar dimulai dari sekarang, jangan menunda-nunda nanti. Terus juga di sini jangan anggap cinta itu sebuah ancaman, karena sebenarnya apabila kita bisa memaknai hakikat cinta gitu ya, cinta itu sebenarnya sesuatu hal yang indah apabila kita tahu bagaimana cara dan menjalaninya gitu. Apabila kalian tidak bisa gitu mengontrol emosi, mengontrol ambisi, ya kalian akan tetap gitu, akan tetap terpuruk dalam rasa ketakutan yang selama ini menghinggapi diri kamu. Rasa takut akan ditinggalkan, rasa takut kamu dihianati, diselingkuhi, lari dari kenyataan gitu. Kamu akan tetap dihinggapi dengan sesuatu hal yang seperti itu. Apabila kayak kamu intinya tuh nggak bisa memperbaiki gitu loh. Jadi rasa perbaikan tersebut memang harus dilakukan. Kapan? Ya mulai sekarang kalau bisa gitu loh. Dan coba kita lihat dulu. Coba, oke. Tadi udah kebuka satu, tinggal kita jajarkan. Di sini ada kartu Seven of Wands gitu. Seven of Wands di sini ya mungkin sih gitu, kamu mengharapkan orang ini tuh bisa jadi seseorang yang setidaknya itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan ya kamu sebenarnya juga masih itu nggak terlalu ingin sih menuntut ini tuh menuntut tentang sebuah apapun yang kamu inginkan sama dia. Sebenarnya kayak harapan kamu sama dia, kamu hanya cuma minta satu hadiah, yaitu dia bisa lebih ngertiin kamu, dia bisa jadi lebih berubah, dan ada sisi perjuangan atas apa yang dia lakukan saat ini. Itu yang menurut kamu udah ngerasa cukup sih, daripada kamu dikasih sebuah barang, karena itu nggak penting juga gitu. Yang penting kamu harus berubah, bisa sama-sama saling memperjuangkan untuk mendapatkan satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Terus juga di sini Queen of Cup gitu. Queen of Cup tuh yang artinya di sini kamu berusaha ya menjadi apa yang dia mau, yang artinya ya kamu masih tuh ingin lah, dalam artian tuh kayak ngelihat gitu loh, nih loh aku sudah berusaha berjuang untuk menjadi apa yang kamu mau gitu. Dan harapan kamu gitu, kamu juga harus bisa dong gitu. Masih itu dengerin lah kata-kata aku, dalam artian tuh biar lebih ngertiin lagi, biar ini tuh nggak terjadi sebuah percecokan, sebuah bentrokan lagi gitu. Karena jujur gitu, kamu juga ngerasa capek juga apabila kehidupan cinta kamu terjebak dalam lubang ketidakjelasan seperti ini gitu. Ini tuh kayak kamu lebih baik ya udah gitu, kamu lebih baik jomblo aja gitu, daripada kamu harus tersiksa yang seperti ini gitu. Jadi yang kayak bener-bener ini tuh kayak dia itu harapan kamu sebenarnya ya dia itu bisa lah gitu ya, setidaknya itu mendengarkan
kata-kata kamu gitu loh. Terus juga di sini memang sih gitu, dalam artian tuh saat ini tuh kayak cinta kamu itu sedang tertutup dengan rasa kegelapan. Dalam artinya tuh kayak bisa dihitung lah gitu, bahagianya kamu berapa persen gitu, menderitanya kamu berapa persen gitu. Cuman ya percaya saja gitu loh, setiap sepanjang waktu ini, dalam arti itu seiring berjalannya waktu ke depan gitu, pasti akan ada kok momen dimana yang kayak kamu itu mendapatkan sinar dan warna dalam hubungan asmara dan percintaan kamu. Walaupun untuk saat ini sepertinya belum kamu rasakan, cuman ya kamu tetap harus yakin dan selalu berpikir positif bahwa apa yang kamu jalani saat ini itu pasti akan membuahkan hasil dan yang maksimal. Terus juga di sini ada kartu King of Pentacle gitu. King of Pentacle tuh yang artinya hal yang kamu sebelin dari dia itu adalah ketika dia nggak mau dikalahkan dan dia ngotot, terus juga dia itu kayak selalu menyudutkan dan menyalahkan kamu. Sebenarnya itu hal yang kamu benci. Dan sebenarnya hal yang ingin kamu utarakan sama dia itu yang kayak kamu itu ingin gitu loh, ngomong sama dia tentang kamu tolong dong gitu, kurangin rasa menyalahin aku, menyudutkan aku, seolah-olah orang yang paling salah di dunia ini tuh adalah aku. Sebenarnya kayak hal yang ingin kamu ungkapkan itu hal tersebut, tapi entah kenapa gitu, nyali kamu itu jadi ciut apabila kayak kamu itu sudah dihadapkan sama dia gitu. Jadi apa yang kamu ingin kamu sampaikan sama dia jadinya lupa, karena ya mungkin kayak kamu itu ngerasa nervous aja kali ya gitu. Saran dari saya sih percaya diri aja, kan ini demi kebaikan hubungan kalian berdua. Terus juga di sini ada kartu Eight of Swords gitu. Kartu Eight of Swords di sini adalah gambaran tentang ya, untuk saat ini sepertinya itu yang saya lihat ya, rasa kecemburuan dia itu memang begitu besar sih sama kamu, yang artinya ya kamu jangan terlalu risih ya akan hal tersebut. Dalam artian ya rasa cemburu dia itu masih dalam tahap yang normal kok gitu. Yang artinya memang dia benar-benar takut kehilangan kamu gitu. Karena sepertinya orang ini tuh kayak benar-benar merasakan suatu hal yang benar-benar kayak dia syukuri gitu loh. Dia sudah berhasil menemukan kamu, dia sudah mendapatkan kamu. Itu kayak sesuatu hal anugerah ya benar-benar yang kayak benar-benar dia syukuri gitu. Jadi yang saya lihat ya rasa kecemburuan dia itu masih sangat kuat sih untuk saat ini gitu loh. It's okay. Dan sekarang kita coba lanjutin lagi buat teman-teman semuanya yang milih kartu number 3. Ini kita coba deh kita singkirkan terlebih dahulu. Di sini ada kartu Ace of Cup. Kita coba lihat dulu. Di sini ada kartu Two of Cup. Di sini ada kartu Nen ya. Ada kartu Nen of Swords. Ada kartu juga Queen of Wands. Terus ada juga kartu Three of Pentacles. Terus ada kartu Queen of Cup. Kita lihat lagi.
Oke, ada dua kartu. Di sini ada kartu Eight of Wand, Knight of Pentacle. Ada kartu, dua kartu ya. Ada kartu Three of Wand, ada kartu The Emperor, dan oke, ada kartu ini ya, Six of Cup. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, berartikah kamu dalam hidupnya? Jika dilihat kartunya sih, sepertinya kamu masih sangat berarti di dalam hidup dia, bahkan sampai detik ini pun. Memang ya terkadang kamu kayaknya itu pernah merasakan bahwa sepertinya energi cinta dia itu sudah tidak sekuat dulu, rasa perhatian dia tidak sekuat dulu, karena ya setiap orang memiliki tingkat kehilafan masing-masing. Dimana mungkin di sini tuh kayak peran penting pengertian dari kamulah yang sebenarnya tuh ingin dia dapatkan gitu. Dalam artian mungkin flashback ke belakang kemarin, orang ini tuh juga ini tuh terlalu mungkin ya banyak aktivitas yang menyita waktu dia gitu loh. Dalam artian tuh itulah salah satu hal penghambat gitu ya buat kalian dengan dia tuh sebenarnya bisa bersatu. Karena sebenarnya ya, yang saya lihat ya, harapan dia terbesar dia itu sama kamu itu, kamu dengan dia tuh bisa dipersatukan dalam ikatan gitu ya, tali pernikahan gitu. Walaupun ya sebenarnya antara kamu dan dia itu juga sulit juga masih itu membedakan antara dua perbedaan menjadi satu. Tapi entah kenapa orang ini tuh kayak berusaha ingin mengimbangi kamu. Dalam artian tuh mana yang memiliki kelebihan dia akan memberikan kepada yang memiliki kekurangan. Mana yang memiliki kekurangan gitu, ini itu kayak berusaha, ini itu kayak memberikan suatu kelebihannya. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini juga sayang sama kamu itu apa adanya kok. Dalam artian dia itu nggak ngelihat visi kamu seperti apa, masa lalu kamu seperti apa, karena dia percaya cinta itu dari hati bukan dari fisik gitu loh. Terus juga orang ini juga orang yang paling pintar deh bikin kamu nyaman, dan orang ini orang yang paling pintar bikin kamu itu selalu memikirkan dia dan merindukan dia. Karena di sini yang saya lihat ya, kamu mendapatkan warna terindah dalam hubungan asmara kamu itu baru saat ini gitu. Karena mungkin flashback ke belakang, mungkin kayak kamu itu kemarin ya mendapatkan sebuah ketidakpastian dari hubungan yang sebenarnya itu kamu jalani gitu. Dan pada saat dia datang dan hadir di dalam kehidupan cinta kamu gitu, kamu baru merasakan bahwa masih itu arti warna yang sesungguhnya dalam cinta. Terus juga yang saya lihat entah kenapa gitu ya, kayaknya kamu saat ini tuh kayak sudah percaya gitu ya, benar-benar percaya sama dia dan udah memberikan semua hati kamu untuk dia. Karena ya sebenarnya bagaimana gitu kamu bisa melakukan hal seperti itu, ya iyalah gitu. Karena sebenarnya dia itu bisa dilihat effort perjuangannya, bisa dilihat effort cara dia memperlakukan kamu, dan apa tujuan hidup dia bersama kamu. Jadi intinya tuh kayak kamu saat ini tuh sudah memberikan semua hati kamu untuk dia gitu. Walaupun gitu ya, pada saat di awal gitu kamu kayak merasa deh kurang yakin sama dia. Tapi entah kenapa gitu ya, kayaknya tuh ada energi lain yang kayak seolah-olah itu ya udah gitu, nih orang-orang yang baik gitu ya. Jadi kamu lanjutkan aja sama dia gitu. Hmm, di sini ada kartu Two of Cup ya. Two of Cup tuh yang artinya mungkin sih gitu. Kayaknya kamu nyaman sama dia itu karena nih orang itu merupakan intinya tuh cocok ya dibuat partner relationship kamu. Dalam artian orang inilah orang yang mampu mengimbangi kamu. Orang inilah orang yang bisa diajak untuk saling bertukar pikiran dan bertukar pendapat, sehingga gitu ya kamu sepertinya tuh kayak langsung percaya aja sama dia. Karena kamu dapat merasakan sebenarnya kamu itu tipe orang yang bagus ya, dalam artian tuh kayak memiliki sebuah kepekaan, intuisi kamu itu yang sangat kuat yang tidak pernah dimiliki orang lain gitu. Jadi kayak kamu itu dapat merasakan mana orang yang benar-benar tulus sama kamu, mana orang yang benar-benar modus gitu. Jadi kayak kamu itu memiliki kemampuan akan hal tersebut. Terus juga di sini yang saya lihat ya, Two of Cup tuh yang artinya itu bener-bener untuk saat ini gitu ya, nggak ada hal lain sih yang sebenarnya kamu pikirkan gitu. Kamu cuma ingin fokus ke depan gitu ya, masih itu menjemput kebahagiaannya nantinya itu eh hidup bersama dia gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Nen gitu ya. Nen of Swords.
Ya, dalam artian tuh kayak orang ini tuh hadir di kala memang kayak bener-bener kamu sudah tidak mendapatkan sebuah kepastian dari cinta. Dalam artian tuh kamu sudah mencoba gitu ya, membuka hati kamu untuk orang-orang yang baru, untuk orang-orang yang lain gitu. Tapi nyatanya tetap gitu, kamu menemukan kesialan di dalam kehidupan cinta kamu gitu. Dan setelah hadirnya orang ini gitu, kamu mampu bangkit dan mampu bangun kembali bahwa sebenarnya cinta sejati itu ada gitu loh. Bukan cuma itu aja sih sebenarnya, nih orang juga bener-bener kayak bisa ya, kayak membuat kamu itu jadi bisa duduk lebih nyaman lagi. Karena mungkin flashback ke belakang ya, kamu sudah tidak bisa tenang gitu loh, duduk pun nggak bisa tenang, makan enak pun gitu rasanya enak, karena ya mungkin terlalu banyak, intinya tuh kamu terlalu banyak dikecewakan gitu, jadi kayak kamu itu tidak bisa menghirup kebahagiaan lagi. Tapi setelah orang ini benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu merasakan ya bahwa hati kamu itu kayak merasakan sesuatu happening banget gitu, merasakan sesuatu yang seneng banget, hati kamu merasa berbunga-bunga gitu, dan kamu jadi kayak lebih bisa transparan dan lebih terbuka lagi gitu loh. Maksudnya itu menceritakan tentang sama dia, bercurhat sama dia gitu. Dan yang saya lihat orang ini juga sepertinya menunjukkan perjuangan dia terhadap diri kamu itu nggak setengah-setengah ya. Dalam artian tuh nih orang bener-bener sungguh-sungguh banget gitu. Ya makanya gitu, kayaknya kamu ingin bertahan sama dia dan memperjuangkan hubungan ini tuh kalau bisa itu sampai bener-bener jenjang pernikahan gitu. Karena ya sebenarnya kayak kamu itu sudah terlanjur ya menaruh harapan sama dia. Karena jika dilihat ya kamu cukup peka sih gitu, menilai dia itu orangnya itu cocok sama kamu, pas sama kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Queen of Cup gitu. Queen of Cup tuh yang artinya memang sih saat ini tuh kayak kamu terkadang juga ngerasa sedih sih. Ngerasa sedihnya tuh dalam artian ya kenapa sih gitu, kamu kan udah tahu gitu tentang harapan aku, tentang isi hati aku, kenapa sih kamu kok tidak masih itu menunjukkan tentang effort. Orang ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya itu ingin melakukan sesuatu hal yang lebih serius gitu loh. Kenapa gitu? Kok ini tuh sampai detik ini kamu belum mengutarakan tentang isi hati kamu buat ini tuh ngajak aku ke jenjang yang lebih serius lah atau bagaimana gitu. Itu sebenarnya itu hal yang membuat kamu cukup sedih. Cuman yang saya lihat sih untuk saat ini nih orang itu sedang fokus ke depannya. Sudah memikirkan hal tersebut tanpa ini tuh cukup peka sih dari awal walaupun kayak kelihatannya itu nggak peka gitu. Karena ya sebenarnya orang ini tuh saat ini sudah membangun rencana yang bakalan dia lakukan untuk membahagiakan kamu ke depannya gitu. Terus ada kartu Knight of Pentacle gitu. Kartu Knight of Pentacle tuh sebenarnya nih orang itu penuh dengan kejutan, bisa dibilang ya sedikit romantis lah, tapi nggak romantis banget gitu. Yang kayak nantinya orang itu akan memberikan sebuah kejutan untuk kamu dalam artian tuh kayak kamu bener-bener bisa apa ya, dalam artian tuh kayak menjadi seseorang itu yang merasakan kesan pertama gitu, dispesialkan yang nantinya itu bakalan kamu dapatkan gitu. Dan tentunya ya rahasia tersebut mungkin akan dia berikan tidak waktu yang cukup lama, jadi ya siap-siap aja buat diri kamu itu kayak menerima kebahagiaan dari dia gitu loh. Terus juga di sini sih yang saya lihat mungkin ya kayaknya terkadang kamu itu juga suka sih cemburu sama dia, dalam artian tuh mungkin gak sih nih orang itu masih kangen sama mantannya, masih rindu sama mantannya gitu. Terkadang kamu juga mencoba sih stalking mungkin media sosial dia, kepo-kepo gitu ya masa lalu dia gitu. Cuman ya sebenarnya dia tahu kok gitu kalau misalnya kamu tuh stalking sama dia. Cuman di sini tuh yang saya lihat tuh harapan dia sama kamu sebenarnya tuh ya kamu bisa ini tuh percaya sama ini tuh kayak saling percaya satu sama lain lah gitu, biar kedepannya kita itu bisa menjalani hubungan ini tuh secara enjoy gitu loh. Terus juga di sini ada kartu The Emperor gitu. Kartu The Emperor tuh yang artinya ya orangnya sih yang saya lihat itu cepat, ini tuh tipe orang yang lugas, bijaksana, dan orangnya itu mampu mengendalikan. Dalam artian itu mengendalikan apa sih gitu? Ya mungkin di kala kamu emosi gitu, kayaknya nggak ada seseorang yang bisa ngontrol kamu deh gitu. Tapi entah kenapa gitu, ketika kamu emosi dan jatuhnya itu sama dia gitu, orang inilah yang artinya itu kayak mampu memadamkan amarah kamu, memadamkan emosi kamu gitu. Dan kamu juga sempat sih bingung gitu. Padahal jika dipikir gitu ya, aku ini bukan tipe orang yang susah loh untuk ditaklukkan gitu. Tapi kenapa gitu? Ketika di hadapan kamu gitu, aku bisa jadi luluh gitu. Ini tuh kayak bisa strength dan nurut sama kamu. Itu yang kayak sebenarnya tuh kayak kamu juga merasa heran sih gitu. Terus juga di sini ada kartu Six of Cup gitu. Six of Cup tuh yang artinya ya dia pun juga sepertinya itu juga untuk saat ini ya sepertinya tuh kayak menaruh besar juga gitu ya, menaruh harapan besar juga terhadap diri kamu gitu. Jadi kayak sebenarnya pesan
pesan dia yang sebenarnya tuh ingin dia sampaikan terhadap diri kamu, yaitu kayak untuk kamu saat ini tuh sebisa mungkin ngejaga hati dan perasaan kamu, ngejaga kepercayaan aku juga gitu. Karena sebenarnya nggak ada hal lain gitu yang sebenarnya tuh yang aku pikirkan selain diri kamu gitu. Jadi ya sebenarnya harapan dia terbesarnya itu sih sama kamu gitu loh. Jadi sebisa mungkin kamu juga jangan menyia-nyiakan gitu loh. Jangan menyia-nyiakan kepercayaan dia gitu. Karena yang saya lihat ya, sekali ini orang itu dikecewakan, ya udah gitu. Kamu sulit lagi mendapatkan kepercayaan dia kembali gitu. Terus ya ada kartu Temperance, kartu pembukaan. Oke, mungkin besok setelah video ini ada teman-teman juga yang request, Kak request dong buat yang para jombloan gitu, para jombloers gitu. Ini tuh readingan yang khusus jomblo gitu. Oke, mungkin setelah video ini aku nanti bakalan ngebuatin video buat kalian yang versi single ya. Jadi ditunggu aja gitu. Tetap station di channel aku ya. Kita coba. Di sini aja kelihatan. Dalam artian tuh di sini kan ada kartu Two of Cup gitu. Two of Cup dan ada kartu Temperance. Kita lihat dari Two of Cup aja. Sebenarnya ya saya lihat sih, saya yakin kok bahwa hubungan kalian tuh sepertinya tuh bakalan bisa kalian bawa sampai ke jenjang pernikahan. Karena sebenarnya antara kamu dan dia itu sudah ini tuh banyak kecocokan. Jadi kayak tinggal ya memperbaiki aja apa yang kurang gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Temperance. Tentunya gitu ya, bener-bener kayak di sini tuh melihat tentang gambaran hati kamu posisinya saat ini tuh kayak ketika orang ini hadir di dalam kehidupan kamu gitu ya. Bener-bener kayak kamu itu merasakan suatu kebahagiaan yang sebelumnya itu nggak pernah kamu dapatkan gitu loh. Dan di sini aku juga dapat melihat sih gitu bahwa yang kayak kamu itu bisa mengembangkan sayap kamu kembali. Kamu jadi kayak merasa bebas gitu. Karena sebenarnya orang yang kamu harapkan, orang yang kamu inginin tuh akhirnya tuh datang tanpa kamu minta gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Ace of Cup gitu. Kartu Ace of Cup tuh sebenarnya ya kamu saat ini tuh kayak sudah benar-benar mempertimbangkan dia untuk kamu jadikan sebagai calon pendamping hidup kamu. Dalam artian tuh kayak ya kamu sudah mikir gitu loh. Sudah masih itu berusaha menyelami isi hati dia, permukaan dia. Ini tuh kayak kamu udah paham betul lah gitu loh tentang dia yang sesungguhnya itu seperti apa, harapan dia itu seperti apa. Dan saran dari saya sih gitu ya, apapun yang kamu pilih gitu ya, jangan pernah kamu sesali karena itu adalah pilihan yang terbaik gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Two of Wands. Two of Wands tuh yang artinya orang ini sih memiliki pemikiran yang cukup luas ya, pemikiran yang cukup baik terhadap masa depan yang akan dia jalani gitu. Jadi ya bisa dibilang orang ini orang yang cukup mateng ya. Jadi kayak masalah kedewasaan gitu, kamu nggak perlu meragukan lagi deh gitu. Karena ya orang ini mampu berpikir luas gitu. Jadi bukan tipe orang yang berpikir pendek gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, di sini ada kartu Well of the Year. Keberuntungan tersebut pasti akan datang menghampiri diri kamu asalkan gitu ya kamu bisa mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan menjemput kalian berdua. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading ya, silahkan tentang semua keterangannya, tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru kalianlah yang mendapatkan notifikasi pertama kali ya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya. See you next video day. Oke, dadah.